Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar ekologi dan lingkungan. Nah, sebelum itu kami memperkenalkan diri kami, yaitu perkenalkan saya Eliasa Sirait dengan NIM 210450007 sebagai moderator dan rekan saya. Oh iya, Pak Mulia dengan NIM 200450082. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Kak Yopa Mulia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian ekologi. Kata ekologi pertama kali diusulkan oleh ahli biologi asal Jerman yaitu Ernest Haeckel pada tahun 1866. Kata ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu. Menurut Krebs tahun 1972, beliau menyatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi organisme yang menentukan penyebaran dan kelimpahannya. Selanjutnya, Ayusiane pada tahun 1990 juga menjelaskan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi timbal balik jasad individu dan di dalam populasi spesies yang sama dan berbagai faktor abiotik dalam suatu lingkungan. Selain itu, Effendi dan kawan-kawan pada tahun 2018 juga menyatakan ekologi memandang makhluk hidup sesuai dengan perannya masing-masing. Dan menurut para ahli, ekologi terdapat 5 prinsip, yaitu ada interaksi, keanekaragaman, kemampuan berkelanjutan, saling ketergantungan, dan keharmonisan. Terjadinya bencana alam merupakan contoh keseimbangan dan keharmonisan alam terganggu. Ekologi memandang makhluk hidup sesuai dengan perannya masing-masing. Semua makhluk hidup di alam memiliki peran yang berbeda dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangannya tersebut. Dan pada hakikatnya, organisme dibangun dari sistem biologik yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang paling rendah meningkat ke organel-organel subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Interaksi yang terjadi pada setiap jenjang sistem biologik dengan lingkungannya tidak boleh diabaikan, karena hasil interaksi jenjang biologik sebelumnya akan mempengaruhi proses interaksi jenjang selanjutnya. Jadi, secara harfiah, ekologi adalah ilmu tentang rumah tangga atau tempat tinggal organisme. Dan secara lebih rincinya lagi, juga dapat diartikan sebagai sebuah studi terhadap hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya, serta benda-benda mati yang ada di sekitarnya. Dan berdasarkan kedua definisi tersebut, berarti dapat kita simpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, baik itu fisik maupun biotik, yang menentukan penyebaran dan kelimpahannya. Kemudian, B. Sejarah dan perkembangan ekologi. Kata ekologi itu mula-mula diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman Ernest Haeckel dalam tahun 1869. Sebelumnya, banyak biologiwan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini, sekalipun belum menggunakan kata ekologi. Anthony van Leeuwenhoek lebih dikenal sebagai pelopor ahli mikroskop pada tahun 1700-an, memelopori pula pengkajian rantai makanan dan pengaturan populasi. Untuk sementara, ruang lingkup ekologi itu semakin luas. Pengkajian tentang bagaimana individu dan spesies berinteraksi serta menggunakan sumber daya alam semakin diintensifikasikan. Ekologi mempelajari rumah tangga makhluk hidup atau IKOS, istilah yang digunakan oleh Ernest Haeckel sejak tahun 1869.
Dalam ekologi, dikenal istilah sinekologi, yaitu ekologi yang ditunjukkan pada lebih dari satu jenis organisme hidup, misalnya ekologi hutan, di mana terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan, dan autekologi, yaitu ekologi tentang satu jenis makhluk hidup, misalnya ekologi anoa, ekologi burung maleo, hingga ekologi manusia. Nah, kemudian ekologi ini mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900-an dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini. Apalagi di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Namun, dengan adanya paham komunitas biotik yang dikemukakan oleh F.S. Clemens dan F.S. Selford, paham rantai makan dan siklus materi oleh Raymond Lindemann dan G.A. Hutchison, serta pengkajian sistem danau secara keseluruhan oleh E.A. Birge dan Chauncey Juday, maka semua konsep tersebut telah meletakkan dasar-dasar teori untuk perkembangan ekologi secara umum. Dan pada saat ini, tampaknya semua orang wajib mengetahui ekologi, sehingga ilmu ini menjadi bintang di antara cabang ilmu di mana selama ini hanya menjadi penunjang. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Eva yang telah menjelaskan yaitu konsep dasar dari ekologi dan juga sejarah perkembangan dari ekologi. Nah, saya sendiri akan melanjutkan penjelasan mengenai dari ekologi sendiri. Yang pertama itu mengenai peranan dan manfaat ruang lingkup ekologi. Nah, ekologi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dan ekologi juga menjelaskan untuk hidup berkelanjutan manusia harus belajar memahami lingkungannya dan pandai mengatur sumber-sumber daya alam dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini beberapa manfaat dalam mempelajari ekologi diantaranya adalah yang pertama, membantu manusia dalam mengenal perilaku makhluk hidup. Yang kedua, yaitu mengetahui keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memetakan kebutuhan manusia berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, mengendalikan dan menekankan penyebaran penyakit. Yang kelima, mengendalikan dan menekan seragam hama penyakit pada tanaman. Yang keenam, yaitu menekan pada pengendalian pencemaran lingkungan. Selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup ekologi yang dapat dijelaskan dengan melihat spektrum ilmu biologi yang menggambarkan arah-aras atau tingkatan organisasi kehidupan biota seperti bagian yang telah tertera di dalam PPT yang telah kami buat, yaitu yang pertama itu ekosistem terbentuk berawal dari makromolekul, kemudian menjadi protoplasma, sel jaringan organ tubuh, sampai kemudian menjadi organisme atau makhluk hidup. Kumpulan dari organisme yang sama kemudian menjadi suatu populasi, dan selanjutnya kumpulan berbagai populasi akan membentuk komunitas. Misalnya, komunitas manusia, komunitas hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gangguan kerjasama dan interaksi antara komunitas satu dengan komunitas lainnya akan membentuk suatu ekosistem. Ilmu ekologi pada dasarnya mempunyai cakupan atau ruang lingkup studi pada aras atau tingkatan organisme-organisme tertentu, yaitu mulai dari populasi tersebut, komunitas hingga biosfer. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai menurut Irwan tahun 2007 menjelaskan ruang lingkup ekologi sangat luas, mencakup beberapa tingkatan dari organisasi biologi dan individu sampai ekosistem sebagai berikut. Yang pertama di situ dijelaskan yaitu individu atau organisme. Nah, individu atau organisme adalah merupakan suatu kesatuan genetik yang sama bersama-sama lingkungan membentuk suatu ekologi. Yang kedua, populasi. Nah, populasi merupakan sekumpulan individu dari jenis yang sama dan terjadi bersama-sama pada suatu tempat dan waktu. Yang ketiga yaitu komunitas.
Kita sendiri tahu bahwasanya komunitas adalah suatu populasi yang menempati suatu daerah tertentu dalam waktu yang sama. Komunitas dalam ekologi merupakan komunitas biotik di mana anggotanya mempunyai tempat tumbuh atau habitat yang sama. Misalnya, komunitas pohon, komunitas burung, komunitas serangga, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ekosistem, di mana komunitas bersama-sama dengan lingkungan abiotik membentuk suatu sistem ekologi. Yang kelima yaitu biosfer atau ekosfer, di mana tingkatan organisasi biologi terbesar mencakup semua makhluk hidup di bumi dan berinteraksi antar lingkungan fisik secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan atas habitat suatu spesies atau kelompok spesies organisme, maka ekologi dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ekologi daratan atau terestrial. Nah, ekologi daratan itu mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya, serta dengan semua komponen lingkungan yang ada di dalamnya. Contohnya wilayah tegalan, kebun, ladang, hutan, dan juga rumput atau gurun. Yang kedua yaitu ekologi air atau freshwater. Nah, ekologi air di sini mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta dengan semua komponen lingkungan di wilayah perairan, misalnya danau, sungai, kolam, sumur, atau rawa-rawa. Yang ketiga yaitu ekologi bahari. Ekologi bahari yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta dengan semua komponen lingkungan di wilayah perairan asin atau lautan. Yang keempat yaitu ekologi estuari. Nah, ekologi estuari di sini mempelajari bahwasanya hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta komponen lingkungan di wilayah perairan payau. Contohnya adalah muara sungai, daerah perairan pantai, teluk, dan laguna. Yang kelima yaitu ekologi hutan. Ekologi hutan mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta dengan semua komponen lingkungan yang ada di ekosistem hutan. Yang keenam atau yang terakhir adalah ekologi padang rumput, yaitu ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya, serta dengan semua komponen lingkungan yang ada di ekosistem padang rumput. Selanjutnya, yaitu membahas mengenai ekologi dan lingkungan. Nah, ekologi dan lingkungan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup, disebut dengan lingkungan atau environmental science. Ilmu lingkungan relatif masih baru, atau sekitar tahun 1960-an, dan mulai berkembang pesat setelah konferensi lingkungan diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ilmu lingkungan dalam lingkup yang lebih spesifik dapat dikatakan sebagai ilmu terapan dari ekologi. Artinya, ekologi yang merupakan ilmu murni atau dasar yang diterapkan pada berbagai masalah kehidupan yang pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Kehidupan manusia tidak lepas dari lingkungannya. Dengan pemahaman ilmu lingkungan yang ditunjang tumbuhnya etika, kearifan, dan kepedulian lingkungan bagi semua pihak, maka kualitas lingkungan hidup tidak makin rusak atau tercemar. Nah, sekian yang bisa kami jelaskan mengenai lingkungan atau ekologi. Kemudian saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi kami, bahwasanya ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, atau fisik dan biotik, yang menentukan penyebaran dan kelimpahannya. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosof lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi, walaupun pada waktu itu belum diberi nama ekologi. Nah, kata ekologi bermula diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman, yaitu Ernest Haeckel dalam tahun 1869. Untuk hidup dan berkelanjutan, manusia harus belajar memahami lingkungannya dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan mengenai ruang lingkup ekologi dan juga konsep dasarnya dan pengertiannya. Kami dari kelompok 1
mengucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mulai kami awal presentasi, kami mohon maaf kepada saudara-saudara. Nah, untuk mengakhirinya, saya mengucapkan pantun, burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan di grup WA yang sudah tersedia. Sekian dan terima kasih, kami pamit undur diri.